Dan sebuah kenyataan, kami sadar bahwa Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi kami begitu dalam. Engkau melihat kami dengan tersenyum. Ketika kami memuji dan menyembah, Engkau hadir di tengah kami. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir bersama kami. Kami tahu Engkau ada di ruangan ini bersama kami. Itu sebabnya hari ini, terimalah ungkapan cinta kami kepadamu. Terimalah segala penyembahan kami, pujian kami. Engkaulah yang termulia, terbesar. Engkau yang kami hargai, kami hormati. Dimuliakan Engkau ya Tuhan. Berbicara kepada kami hari ini, sederhanakan semuanya, wahyukan kebenaran, bahwa kami mengerti bukan hanya prinsip-prinsip, lebih dalam itu kami ingin mengerti caramu berpikir, jalan-jalanmu. Kami ingin mengenal hatimu ya Tuhan. Kami ingin mengenal karaktermu. Tolong kami, kalau bukan Tuhan yang mewahyukan kepada kami gak bisa menangkapnya. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anda boleh duduk kembali, Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita bisa kembali melayani di sini. Saudara, di tahun baru ini saya khusus khotbah mengenai bagaimana kita bisa membangun kehidupan doa. Lebih dari itu bagaimana kita bisa menangkap kehendak Tuhan. Di ibadah ke-6 ini saya khusus bicara mengenai mengapa doa kita itu tidak dijawab Tuhan. Saudara, kita perlu mempelajari Alkitab. Karena Alkitab itu berisi firman. Dan kalau kita itu mau mengenal karakter Tuhan, kita jangan cuma sekedar memahami ceritanya. Kalau kita mempelajari Alkitab, minta supaya kita itu bisa menarik sebuah prinsip kekal yang terkandung dari setiap kisah Alkitab. Saudara, jangan hanya cuma melihat peraturannya. Mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu atau mengapa Tuhan melarang sesuatu. Peraturan itu adalah tindakan Tuhan. Dia melarang atau mengizinkan. Tapi lebih jauh dari peraturan itu, saudara harus kenal prinsipnya. Kalau kita kenal prinsipnya, maka kita akan mengenal siapa dia. Bagaimana cara dia berpikir. Apa sih jalan-jalannya, hatinya, karakternya. Prinsip itu terkandung, kalau kita melihat sebuah kisah Alkitab, lihatlah kalau ada orang yang taat, itu hasilnya apa? Kalau ada orang yang tidak taat, hasilnya apa? Lihatlah respon-respon dari cerita-cerita Alkitab. Saudara, kalau Anda berespon, kalau ada yang berespon A, bagaimana cara Tuhan bertindak? Kalau ada orang yang berespon B, bagaimana sikap Tuhan? Kalau Anda bisa menangkap prinsip Alkitab ini, peraturan bisa berubah. Saudara, di dalam kesempatan, dalam cerita kisah yang berbeda, kadang Tuhan itu bisa menjawab doa, tapi kadang Tuhan gak menjawab doa seseorang. Kadang bisa berubah. Di satu area, Tuhan berkata iya, tapi di tempat lain Tuhan berkata tidak. Sebetulnya, apa yang Tuhan katakan itu bisa berubah. Tapi yang gak bisa berubah adalah prinsip di baliknya. Kalau Anda menangkap prinsip di baliknya, saudara bisa mengenal jalan Tuhan. Cara Tuhan berpikir. Karakternya. Saudara bisa mengenal sifatnya Tuhan. Apa yang sebetulnya Tuhan itu harapkan. Itu namanya kita mengenal prinsip Alkitab. Katakan amin. Prinsip kebenaran. Dan itu akan menolong kita. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, mengapa sih doa kita itu gak dijawab? Pernah gak seorang itu berada dalam sebuah kebingungan? Sometimes Anda berdoa, saudara, dijawab. Tapi sometimes kok gak dijawab. Atau mungkin Anda lebih parah daripada itu. Saudara melihat orang lain doa dijawab, sementara Anda berdoa gak pernah dijawab. Lalu Anda bingung dan ragu-ragu. Dan itu membuat Anda malas berdoa. Karena apa? Seringkali kalau kita melihat bahwa doa-doa kita itu gak menghasilkan, buat apa kita melakukan sesuatu yang gak menghasilkan? Itulah penyebab mengapa beberapa orang tidak berdoa. Saudara,
Tapi firman Tuhan berkata doa orang benar bila dia didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Ada kuasa di dalam doa. Tapi saudara ada di sebuah momen di mana ada tegangan atau ada tekanan di sini. Kenapa orang lain berdoa ada hasilnya, kenapa aku tidak? Lalu Anda bingung. Saya akan memberikan 3 poin sederhana. Mengapa? Ada 3 kemungkinan mengapa Tuhan itu tidak menjawab doa saudara. Di balik ini, saudara akan menangkap prinsip di balik semuanya ini. Dan itu saya berdoa itu akan menjawab pertanyaan saudara. Dan membuat doa saudara, kehidupan doa saudara itu gak lagi jadi monoton. Tuhan revive kembali sebuah kerinduan untuk berdoa. Karena doa itu adalah idenya Tuhan. Esensi dari doa itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang mengapa doa kita tidak dijawab? Mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah saudara punya hubungan yang rusak. Saya ulangi. Saudara punya hubungan yang rusak. Saudara hubungan yang rusak itu bisa menghalangi doa saudara. Mungkin ada hubungan-hubungan yang rusak yang Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan saudara. Hubungan rusak ini bisa dengan siapa saja. Dengan pasangan, dengan saudara, dengan orang tua, kakak, adik, dengan saudara seiman. Kalau Anda tahu bahwa ada hubungan yang rusak, itu bisa menghalangi saudara doa-doa saudara. Hubungan-hubungan ini, hubungan yang rusak itu Tuhan gak inginkan. Itu bukan kehendak Tuhan. Markus 11 ayat 24-25. Mari kita buka sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, salah satu penghalang doa itu adalah hubungan yang rusak. Setelah Tuhan berkata, percayalah kalau kamu berdoa, saudara, percaya kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah privilege. Gak pernah saudara, ya ada umat yang Tuhan itu memberikan prinsip yang luar biasa. Namanya prinsip iman. Percaya kamu akan menerima. Tapi ayat berikutnya dikatakan, tapi kalau kamu mau berdiri berdoa, dan engkau tahu bahwa ada sesuatu ganjalan yang ada dalam hatimu terhadap seseorang, saudara, engkau harus bereskan dulu dengan cara ampuni orang itu, maka Tuhan akan mengampuni kesalahanmu. Barusan hari Jumat kemarin saya khotbah di Surabaya mengenai baptisan Roh Kudus. Saya khusus mengupas, saudara, dalam bentuk pengajaran yang sistematis, saya bicara mengenai baptisan Roh Kudus. Saya juga mematahkan banyak anggapan-anggapan yang salah tentang menerima baptisan Roh Kudus. Salah satunya adalah, kenapa orang itu terhalang? Selain kepercayaan yang salah, kenapa orang itu gak bisa terima baptisan Roh Kudus? Salah satunya adalah karena dia belum mengampuni. Kemarin saya tuntun banyak orang mengampuni. Saudara, kemarin kurang lebih 90% orang yang kita doakan, semuanya terima baptisan Roh Kudus berbahasa lidah untuk pertama kali. Luar biasa, bahkan saya suruh mereka maju altar call, ini menurut saksi mata, saudara. Baru di lorong, itu baru maju, saudara. Saya itu baru suruh maju. Sudah jalan sambil berbahasa roh, saudara. Sudah kepenuhan dulu. Padahal saya masih tuntun di sini. Banyak. Setelah saya tuntun untuk mengampuni, minta dan haus dan sebagainya. Saudara, ketika dalam nama Yesus lepaskan, banyak orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bahkan ada orang-orang yang merasa sudah lama minta bertahun-tahun tapi gak dapat-dapat. Malam itu dapat.
Apa prinsip di baliknya? Saudara, sebelum kita itu memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu mau kita mengasihi dia dengan cara kita itu mengasihi anak-anaknya. Tuhan ingin kita punya hubungan dengan saudara seiman atau dengan orang lain, itu beres. Sebelum kita itu minta sesuatu menghadap Tuhan, Tuhan mau kita datang itu dengan hati yang benar. Katakan amin. Kenapa saudara hati kita harus benar? Karena ada ayatnya. Yakobus berkata, kenapa engkau gak menerima apa-apa? Karena engkau tidak berdoa. Tapi sekalipun engkau berdoa dengan hati yang salah. Engkau berdoa dengan motif yang salah. Engkau berdoa ingin memuaskan hawa nafsumu. Salah satu hawa nafsu itu adalah dendam. Makanya doa semacam ini gak akan pernah dijawab. Contoh, doa seperti apa yang doa dengan motif yang salah? Tuhan, aku berdoa, aku minta istri 2. Itu sudah salah. Atau, nah ini saya ceritakan lagi deh. Di ibadah sebelumnya saya cerita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya itu, ketika jalan-jalan, saya itu pinjam topi anak saya yang nomor 1. Singkat cerita, ternyata topinya itu hilang. In my watch, jadi ketinggalan lah. Waduh, ya udah papa ganti deh. Saya karena merasa bersalah, saya coba cari-cari topi dengan merek yang sama. Dapat saudara, kebetulan dapat. Dan kali ini dijualnya itu bundle. Gak cuma 1 tapi lebih dari 5. Tapi harganya miring. Bundle segini cuman direken gak sampai 1 juta. Gitu ya, ratusan ribu gak sampai 1 juta. Waduh, akhirnya saya beli saudara. Langsung saya ngomong, nanti papa ganti. Wah, saya tunggu nanti. Kalau barangnya tiba, enggak saya kasih cuma 1. Waduh, tapi lebih dari 5. Kalau harga satuannya, kalau dikali lebih dari 5, karena itu 10 saudara, dapatnya 10. Itu nggak mungkin dengan harga segini. Ini tuh diskonnya murah sekali. Saya tunggu 3 hari, 4 hari, ternyata penipu saudara. Saya ketipu. Ya ampun, pendeta ketipu ya begini. Saudara, itu artinya apa? Sudah saya menghilangkan topi, terus saya ketipu itu seperti ibarat sudah jatuh ketimpa tangga. I tell you, hatiku jengkel saudara. Respon otomatis yang biasanya Anda lakukan apa? Anda nyumpahin kan? Oh yang makan uangku ini, wow kamu begini, kamu begitu, kamu begitu. Saya nggak lakukan. Saudara, saya diem aja. Atau kalau saudara itu belinya melalui akun atau melalui apa atau WA, saudara akan marah-marah, ngomel-ngomel. Kali ini saya sadar bahwa ini penipu. Karena apa? Kelihatan. Saya nggak bales, saya nggak respon, sudah saya diemin, saya settle hati saya. Tapi terus terang, 3 hari saya itu jengkel. Sampai satu kali, waktu saya ada di ruangan belakang sini, saya keingat lagi, aduh jengkel, aduh rasa sudah hilang, kepengennya untung malah buntung, gitu kan. Rasa jengkel, walaupun mungkin nggak sampai jutaan harganya. Saya berdoa saudara, sungguhan, Tuhan, aku berdoa, berkati orang ini. Tuhan semoga hari ini juga dengan doa berkatku ini, dia ngalami Tuhan. Dia ketemu sama Tuhan Yesus. Bukan mati maksudnya, bukan. Dia ngalami pertobatan, dia jadi sadar. Aku berkati, Tuhan berkati keluarganya, berkati kerjaannya. Tuhan mungkin dia lagi butuh, aku lepaskan berkat. Terus saya ngomong gini, Tuhan aku gak doain dia celaka, dia begini begitu. Enggak Tuhan, beneran Tuhan berkati dan aku rela kehilangan uang ini. Aku ditipu, aku settle. Aku ampuni dan aku minta berkati dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambil saya percaya
Saya ngomong dalam hati, Tuhan aku percaya kamu akan gantikan. Tuhan akan gantikan. Percaya nggak percaya saudara. 3 hari kemudian setelah saya berdoa. Pas saya lagi pelayanan pulang ada orang itu sebenarnya nggak janjian. Ini orang juga saya nggak kenal. Tapi karena dia itu pernah waktu zaman dia pernah kena sakit. Kena delta saudara. Dia itu diberkati sama worship night. Saudara, karena saya juga nggak kenal, saya juga nggak tahu apakah dia itu jemaat GMS atau bukan. Benar-benar stranger ketemu, cuman untuk kepengen untuk say hi dan kenalan. Lalu saya pikir mau didoakan mungkin apa gitu ya. Rupa-rupanya dia itu pamit, jadi nggak sampai 5 menit dia pamit sambil Pak tolong Pastor Fuji diterima, dia kasih saya angpau. Oh apa ini Pak tolong diterima pokoknya kami sudah siapkan. Jangan lupa tolong diterima. Akhirnya ya sudah saya terima kasih saya really appreciate. Kiranya Tuhan yang balas. Saya terima. Tuhan ganti uang saya. Bahkan lebih daripada saya kehilangan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau saya tipe doanya itu Tuhan tolong Tuhan celakakan orang itu biar dia kena kanker, biar dia kena begini. Saya percaya ceritanya akan beda. Doa seperti ini gak bakal dijawab. Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan itu pengen, ini sebuah prinsip saudara. Kalau Anda mohon, kita ini punya privilege loh saudara. Gak ada pengajaran lain di luar ajaran firman yang ngajarin begini loh saudara. Apa saja yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan memberikan. Mintalah, kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan menemukan, mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan kepadamu. Bapa manakah kalau anaknya minta ikan, minta telur, dikasih ular atau kalajengking. Kita itu anak-anaknya, kita dapat privilege untuk minta kepadanya. Amin, haleluya. Ini sudah efek khotbah ke-6 kali sudah. Amin saudara. Ini privilege. Tapi ada satu prinsip. Kalau Anda minta, pastikan Anda punya hubungan itu beres. Karena Tuhan gak mau dengan hati yang salah Anda minta. Pastikan Anda mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama. Kalau Anda gak ngampuni, Tuhan gak bisa ampuni dan itu penghalang. Penghalang bagi permintaan, bagi doamu. Ini ayat, kalau engkau berdiri untuk berdoa, kalau Anda itu lagi sakit hati, ampuni dulu. Baru aku mengampuni engkau. Di ayat yang lain, Matius 5, kalau engkau ingin memberikan persembahan, dan engkau tahu ada orang lain yang punya ganjalan terhadap dirimu, sakit hati atau marah terhadap dirimu, bukan Anda yang sakit hati. Kalau yang pertama Anda sakit hati harus ngampuni. Tapi ini ada orang yang mungkin marah sama saudara dan Anda tahu, letakkan dulu persembahanmu, bereskan dulu, ketemu sama orang itu bereskan. Kenapa saudara? Karena Tuhan ingin Anda memberikan persembahan itu dalam posisi hatimu benar. Supaya nggak ada penghalang. Di ayat yang lain, coba kita buka saudara. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa saudara? Doamu jangan terhalang. Nah ini langsung istri-istri dapat dukungan dari firman. Tuh dengerin, disenggol suaminya. Kalau kamu memperlakukanku dengan tidak hormat, doamu gak didengar. Tapi ini ayat sebetulnya bisa loh dibalik. Coba. Hormatilah atau tunduklah kepada suamimu sebagai pemimpin dari rumah tanggamu. Yaitu pemimpin kehidupan. Supaya doamu juga jangan kehalang. Hai istri-istri. Halo amin saudara. Dengan kata lain ini berlaku untuk suami maupun istri.
Tuhan mau kalau engkau itu memperlakukan gak benar sama orang, berarti hatimu gak benar sama orang. Berarti hubunganmu gak benar sama orang. Entah yang satu sakit hati sama dirimu atau kamu juga sakit hati sama orang lain. Saudara, dua-duanya harus beres, baru doamu tidak terhalang. Berarti dari sini kita tahu saudara, ada orang itu mungkin datang di gereja sikapnya manis, sikapnya baik. Tapi ternyata dia suka pukulin istrinya, doamu terhalang. Penyembahanmu terhalang. Orang di gereja bisa kelihatannya baik, tapi di rumah kalau Anda memperlakukan pasangan saudara dengan tidak hormat, ada penghalang di situ. Dari sini kita belajar sebuah prinsip, saudara. Itu sama seperti orang tua. Anak-anak saudara, misalnya Anda lagi nyetir, anak-anak saudara di belakang kepengen es krim. Tapi mereka bertengkar. Saya percaya Anda sebagai orang tua nggak akan kasih mereka es krim. Pasti Anda apa? Ayo damai dulu, baru papa belikan es krim. Sama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita punya hubungan yang benar dulu sama sesama. Saudara, baru doamu itu didengar. Kenapa doa kita dijawab? Jangan-jangan Anda punya hubungan yang salah yang Anda biarkan sampai hari ini. Saya nggak ngerti. Tapi saya itu hamba Tuhan, saudara. Saya ketemu dengan berbagai cerita, 1001 cerita. Ada orang tua yang sudah gak pernah tegur sapa sama anaknya itu bertahun-tahun. Karena sakit hati, karena gak tahu kesalahan apa anaknya. Sudah gak mau ketemu lagi, gak mau ditelepon, ketus. Ada anak yang kepahitan sama orang tuanya itu disimpan bertahun-tahun. Saudara, makin tahun makin pahit. Kenapa? Kalau Anda simpan kepahitan, dia akan makin parah. Saudara, kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu. Tapi saudara tetap sakit hati. Kenapa? Tiap kali tidur, mau tidur Anda ingat Anda terluka lagi. Ingat terluka lagi. Itu sebabnya saudara, orang yang gak mau mengampuni, orang yang simpan kemarahan, gak akan sehat tubuhnya. Mentalnya juga, kesehatan emosionalnya juga gak akan baik. Anda akan masuk di fase malah depresi. Coba ya, Anda simpan kemarahan. Tiap kali mau tidur, Anda ingat kesalahan orang. Anda sakit hati lagi, lebih sakit daripada sebelumnya. Padahal kejadian 25 tahun yang lalu. Kalau enggak Anda kena rematik, ya, nanti muncul artritis, bisa muncul autoimun, gatal-gatal, bisa darah tinggi, saudara, macam-macam. Terburuknya bisa loh kanker. Saya nggak nyumpahin saudara loh, nggak doain. Tapi kenapa? Karena orang yang simpan kemarahan, kortisolnya itu terus produksi. Adrenalinnya terus produksi. Ada nggak saudara? Anda misalnya dilukai sama orang dan Anda lagi ingat kejadiannya, Anda makin rileks. Kayaknya kok tambah ngantuk ya? Enggak. Kayak minum apa itu, antimo begitu, tambah rileks. Enggak ada. Kalau Anda ingat, itu detak jantung tambahin. Kenapa? Adrenalinnya muncul, kortisolnya muncul, hormon stresnya muncul, saudara. Nggak mungkin dopamin, nggak mungkin hormon yang membuat Anda bisa rileks dan istirahat itu nggak mungkin. Saudara, nah Anda itu simpan gitu bertahun-tahun, hormonnya terus. Saudara, nggak seimbang, saudara muncul penyakit-penyakit. Dari mulai tekanannya darah tinggi, saudara, makanya Anda nggak boleh stres. Dan ini juga pesan buat ibu-ibu, saudara. Kalau Anda mau jaga kesehatan suami Anda, itu nggak selalu beli teflon yang mahal. Saudara, memang demi cinta kepada suami, tapi begitu suami tahu 20 juta harganya, meskipun dikasih makanan sehat, kok darahnya tetap tinggi. Karena bayarnya kemahalan, saudara. Bukan karena makanan sehatnya. Saudara, makanannya sehat tapi jadi nggak sehat karena kemahalan teflonnya. Ini problem emosi, saudara. Penyakit itu juga akibat dari emosi, problem emosi. Saudara, tengok kanan kiri, doamu nggak terjawab. Jangan-jangan Anda punya hubungan belum beres. Anda punya hubungan yang rusak, saudara. Yang kedua, kemungkinan yang kedua. Mengapa doa Anda tidak dijawab?
Karena Anda tidak percaya Tuhan akan melakukannya. Saya ulangi. Kenapa doa saudara nggak dijawab? Karena Anda tidak percaya Tuhan akan melakukannya. Coba kita baca sebuah ayat. Markus 9 ayat 22 sampai 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, coba lihat. Yesus gusar loh. Katamu jika engkau dapat. Langsung Yesus ngomong gini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Saudara, latar belakang cerita ini gimana sih? Seorang ayah itu anaknya itu kerasukan roh yang membisukan, ya, roh yang mengguncang-guncangkan dia, diseret ke api karena roh ini ingin membinasakan anak ini. Ya, diseret ke air untuk menenggelamkan dia. Ini roh jahat yang bukan hanya membuat dia bisu, tapi juga epilepsi. Saudara. Lalu dibawa ke murid-murid Yesus dan murid-murid Yesus gagal melakukannya. Nggak sembuh. Lalu waktu Yesus datang, sang ayah berkata, Tuhan, jika engkau dapat, tolonglah kami. Di titik ini sebetulnya sang ayah itu sudah ragu-ragu dan yakin bahwa Yesus bisa melakukannya atau Yesus mau melakukannya. Yesus gusar, katamu jika engkau dapat. Lalu Yesus berkata, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Berarti prinsipnya adalah, kalau Anda itu meminta sesuatu, percayalah dia melakukannya. Percayalah engkau telah menerimanya. Berarti percaya engkau telah menerimanya itu Anda percaya bahwa dia akan melakukannya bagimu, maka engkau akan menerimanya. Ini adalah prinsip iman, saudara. Kalau Anda minta kepada Tuhan, saudara, banyak orang itu gak suka kalau dituduh gak punya iman. Tapi kenyataannya banyak orang gak menerima apa yang mereka doakan itu karena faktor iman. Saudara, contoh, Yesus gak bisa berbuat apa-apa, gak ada satupun mujizat terjadi di Nazaret. Yesus heran melihat ketidakpercayaan mereka. Berarti kalau ketidakpercayaan bisa membuat mujizat gak terjadi dalam kehidupan kita, banyak hal yang terlewatkan karena kita gak percaya sebetulnya. Saudara, cuman banyak orang gak mau dikatakan gak percaya. Banyak orang gak mau. Kalau Anda sakit, Anda butuh kesembuhan, Anda harus datang minta itu percaya bahwa dia akan melakukannya bagimu. Dan engkau akan menerimanya. Katakan amin. Tapi banyak orang gak mau dikritik sama firman, dikoreksi sama firman. Jadi kalau aku doa gak sembuh berarti aku gak beriman. Kebenarannya iya. Beberapa di antara kita gak sembuh karena gak ada iman. Saudara. Bisa jadi memang Tuhan di dalam kedaulatannya tidak menyembuhkan, tapi kebanyakan karena kita gak ada iman. Bapak Ibu, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Bartimeus, Bartimeus, Tuhan kasihani aku. Disuruh diam, dia berteriak lebih keras. Lalu apa saudara? Lalu Yesus berhenti, lalu panggil dia. Dan Yesus berkata, apa yang kau ingin aku lakukan, perbuat bagimu? Tuhan, supaya aku dapat melihat. Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Maka melihatlah dia. Saudara, satu kasus lagi, ada 2 orang buta. Coba saya bacakan ya. Matius 9, ayat 27 sampai 30. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihani kami hai anak Daud. Setelah Yesus masuk dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Waktu mereka berkata, ya Tuhan kami percaya. Mereka melek matanya.
Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Sama saudara, saya juga belajar mendoakan orang sakit. Saudara, ada momen-momen orang yang saya doakan itu gak sembuh. Bukan karena yang doakan itu gak ada iman. Bukan karena yang didoakan itu gak punya iman. Tapi waktu saya berdoa itu saya ragu-ragu. Karena saya masih belajar. Tapi ada momen-momen saya doakan. Misalnya kaki gitu ya, tumbuh. Tapi ada momen-momen kok gak tumbuh. Saya gak akan salahkan, oh kamu dasar kamu gak beriman. Saya akan koreksi diri saya. Tuhan ajari aku. Karena apa? Hari itu saya lagi ragu-ragu. Jadi sebetulnya ada banyak hal, doa kita gak dijawab itu karena kita gak percaya dia melakukannya. Ada perbedaan antara percaya Tuhan mampu melakukannya dengan percaya bahwa dia akan melakukannya. Yang satu, banyak orang itu percaya dia mampu, tapi sepertinya kok Tuhan mungkin gak melakukannya bagiku. Aku percaya Tuhan mampu menyembuhkan dan dia melakukannya bagimu, tapi orang itu kadang gak percaya bahwa dia akan melakukannya untuk kita. Makanya kalau Anda berdoa, percayalah engkau telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Saudara, faktor iman ini penting. Ini privilege. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, perhatikan baik-baik. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik. Kenapa doamu gak dijawab? Sekalipun Anda sangat menginginkan sesuatu. Dan Anda yakin bahwa itu yang terbaik bagimu. Bahkan Anda percaya dia mampu melakukannya. Mungkin doamu gak dijawab karena dia punya sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Perhatikan ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, apa saudara? Menurut kehendaknya. Inilah terjemahan bahasa Inggrisnya itu NIV. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Ini keyakinan, confidence kita, keyakinan atau keberanian kita untuk percaya bahwa Ia mengabulkan doa kita kalau kita minta sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ada kata-kata menurut kehendaknya. Saudara, pertama-tama, level pertama, saudara mesti inline dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdirilah dengan iman. Contoh misalnya, Tuhan itu berkehendak untuk menyembuhkan seseorang sama seperti Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan orang dari neraka. Saudara, kalau ada orang kelepasan, kerasukan, saudara jangan gak yakin, Tuhan apakah benar adalah kehendak-Mu untuk melepaskan orang ini? Pasti. Katakan amin. Kalau Anda lagi doakan orang supaya terima keselamatan, berdoalah dengan iman, jangan gak yakin, apakah Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan dia masuk ke sorga? Atau jangan-jangan Tuhan memang kepengen dia masuk neraka? Gak ada. Yakinlah. Katakan amin. Termasuk kalau Anda sakit, jangan ragu-ragu dan berkata, Tuhan, aku minta supaya Tuhan sembuhkan. Tapi aku gak yakin apakah kesembuhan itu kehendak-Mu. Kalau kesembuhan bukan kehendak Tuhan, Tuhan gak mungkin suruh, pergilah kepada murid-muridnya, sembuhkanlah orang sakit. Saudara, kemana-mana di dalam pelayanan Yesus, gak ada yang namanya didoakan, Yesus malah sakit. Yang ada yang sakit sembuh. Berarti Tuhan itu ingin memulihkan kehidupan seseorang. Kalau ada orang pernikahannya rusak, lalu Anda berdoa, yakinlah bahwa pemulihan rumah tangga itu kehendaknya. Jangan
Jangan-jangan memang Tuhan kepengen mereka cerai. Gak ada begitu. Tuhan ingin memulihkan kehidupan seseorang. Halo, amin. Kalau ada orang itu kecanduan narkoba, ketika Anda berdoa, jangan gak yakin. Jangan-jangan memang Tuhan kepengen dia itu terikat. Enggak. Kita yakin kehendak Tuhan 100% ingin mereka lepas. Jadi yakinlah. Tapi sekalipun meskipun Anda yakin itu yang terbaik dan Anda menginginkannya dan Anda yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan, tapi Tuhan gak menjawab doamu, percayalah Dia punya sesuatu yang lebih baik. Katakan amin. Kehendak Tuhan, jalan Tuhan, Alkitab berkata, rancanganku bukan rancanganmu, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah perbedaan antara rancanganmu, jalanmu dengan jalanku. Dengan kata lain, pasti Tuhan punya rencana yang lebih mulia, lebih tinggi. Kehendaknya, jalannya itu lebih tinggi daripada kita. Sekalipun kita memahami bahwa yang kita doakan itu adalah kehendak Tuhan, tapi kata menurut kehendak Tuhan itu juga termaksud di dalam kedaulatannya. Bapak Ibu, saya beriman bahwa Tuhan itu 100% pro dengan kesembuhan. Mama saya pernah kena cancer. Kami berpuasa, kami doakan. Saudara, di satu titik di usia 79. Sebetulnya itu sudah terminal cancer, sudah masuk ke lung cancer, sudah stadium 4 waktu ketahuan. Di usia ke-80 tahun. Lewati kemo, kita doakan, survive saudara, setahun bersih total. Tepuk tangan. Kita bersyukur, kita terpukul. Tapi one day, saudara, tiba-tiba relapse. Di titik itu, saudara, mama saya drop dari bulan ke bulan. Dan di ujungnya, saudara saya doanya itu sudah semua prinsip iman saya gabungkan. Saya yakin itu kehendak Tuhan, saya confess, saya doakan. Di usia ke-80 tahun, mama saya dipanggil Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kok doaku gak dijawab? Sederhana, Dia punya rencana yang lebih baik. Halo, amin. Saya percaya, saya beriman, saya yakin kesembuhan itu kehendak Tuhan. Tapi di ujungnya, kenapa kok Tuhan tidak jawab doa saya? Kok mama saya gak sembuh? Kehendak Tuhan yang saya pahami dengan kedaulatannya, jalannya, rancangannya jauh lebih tinggi, tidak terselami. Bapak Ibu, ada 3 ukuran ada 3 ukuran Tuhan. Yang pertama itu Tuhan kecil. Ini adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan mampu melakukannya. Tuhan sanggup. Anda memulai dari situ, itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ada Tuhan ukuran sedang, medium. Anda nggak hanya percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukannya, tapi Tuhan percaya Tuhan mau melakukannya bagimu. Disinilah banyak orang Kristen berada. Saudara, di titik ini, ketika doa mereka nggak terjawab, banyak yang kecewa dan marah sama Tuhan. Di titik ini, mereka percaya Tuhan ukuran sedang. Tapi ada Tuhan ukuran yang ketiga, namanya Tuhan ukuran besar. Tuhan yang besar. Di sini Anda memahami Tuhan itu yang mengenal bahkan jauh sebelum Anda itu ada di kandungan ibumu. Dia adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia ada sebelum permulaan zaman dan dia ada setelah akhir zaman. Dia adalah Tuhan di luar waktu, dia itu beyond time. Di luar waktu, dia itu berdaulat atas segalanya. Dan karena Anda percaya dan mengenal Tuhan yang sedemikian besar, Anda percaya bahwa segala sesuatu terjadi itu karena Tuhan punya rencana kebaikan. Halo, amin. Anda percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan.
bagi orang yang mengasihinya. Itu namanya Tuhan besar. Siapa yang punya kepercayaan Tuhan besar seperti ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego itu imannya sudah gak usah dipertanyakan lagi. Saudara, mereka disuruh berhenti berdoa. Mereka gak berhenti berdoa. Hukumannya apa? Masuk ke dapur api. Mereka disuruh menyembah patung, gak mau. Itu iman gede banget, saudara. Akhirnya mereka mau gak mau dihukum. Coba lihat pernyataan iman mereka. Mereka ngomong gini, kami percaya Allahku sanggup selamatkan kami dari dapur api. Karena dia percaya Allah yang ukuran kecil dan besar. Sedang. Tapi gak titik di situ. Tapi sekalipun kalau dia gak melakukannya, aku tetap percaya. Itu namanya Tuhan ukuran extra large. Halo, amin. Saudara, kenapa doamu gak dijawab? Sekalipun Anda merasa bahwa ini yang terbaik, Anda menginginkan dan Anda merasa ini kehendak Tuhan untuk Anda doakan. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doamu? Saudara, karena dia punya rencana yang lebih baik. Ada amin? Tuhan punya sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia. Yang mungkin hari ini kita gak sanggup pahami. Tapi satu yang Anda bisa pahami adalah Anda ambil Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Aku percaya Tuhan bukan hanya mampu melakukannya, tapi dia mau melakukannya, dia akan melakukannya. Tapi asal engkau tahu, hai Raja Nebukadnezar, sekalipun kalau dia tidak melakukannya, kami tidak akan sujud menyembah patung, kami tetap percaya kepada dia. Ini baru namanya orang yang kenal Tuhan. Ada amin? Saudara, semoga ini menjawab pertanyaan saudara. Saudara, beberapa di antara saudara gak dijawab doanya bisa jadi karena Anda harus menunggu. Saya berdoa di masa menunggu ini Anda tidak kehilangan percaya saudara. Amin. Kenapa kok disuruh menunggu? Bisa jadi berkat yang Tuhan berikan, jawaban doa yang Tuhan berikan itu gak sebanding dengan kekuatanmu hari ini. Anda gak sanggup kalau Tuhan menjawabnya sekarang. Tuhan ingin mempersiapkan diri Anda. Atau, kenapa kok Tuhan memberikan delay? Jangan-jangan memang ada hal-hal tertentu yang perlu Anda bereskan. Dosa, kebiasaan, sesuatu yang Anda bereskan dulu seperti Anda orang tua, anak saudara minta es krim. Anda nggak kasih, Anda mau kasih anak saudara tapi Anda ngomong setelah kamu kerjakan PR. Kalau kamu nggak kerjakan PR, nggak selesai-selesai, Papa nggak akan kasih es krimnya. Ada delay karena ada PR dulu. Mungkin ada PR yang Tuhan mau Anda kerjakan dulu. Atau sementara kita menunggu Tuhan bekerja, Tuhan menunggu kita untuk taat. Halo? Musa itu berseru-seru sama orang Israel karena di belakang Firaun dengan pasukannya, di depan laut Teberau. Musa berseru-seru lalu Tuhan memberikan respon. Mengapa kamu berseru-seru demikian? Suruh orang Israel untuk maju berangkat, kamu angkat tongkatmu belah airnya. Coba kalau Musa itu gak dengar suara Tuhan, gak dengar perintah Tuhan. Mereka tetap berseru-seru sampai frustasi. Gak dijawab-jawab. Ternyata mujizat baru terjadi, pertolongan Tuhan baru terjadi ketika Musa melakukan perintahnya untuk membelah laut. Baru mujizat terjadi. Jangan-jangan Anda tunggu-tungguan sama Tuhan. Anda menunggu Tuhan bekerja sementara di sorga. Tuhan menunggu Anda taat. Saudara. Atau Anda mungkin berdoa untuk seseorang supaya berubah tapi gak berubah-berubah. Jangan-jangan, saudara, yang Tuhan mau ubah itu dirimu bukan orang lain. Paulus minta supaya duri dalam dagingnya itu dicabut. Ada utusan iblis yang dikirim untuk menggocoh dia. Siapakah? Ini adalah para penentang, penganiaya, orang-orang yang menyakiti Paulus, menentang Paulus dalam perjalanan misi. Paulus itu sampai menderita, makanya Paulus gak kuat ngomong, Tuhan cabut duri dalam daging utusan Injil, kenapa kok banyak penganiayaan terjadi? Ternyata Tuhan ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ternyata dia tahu,
Ternyata Tuhan gak akan cabut duri dalam daging ini. Supaya apa? Dia tidak tinggi hati. Karena dia itu dikasih karunia rohani itu begitu luar biasa. Ternyata yang mau diubah Tuhan itu Paulus. Kalau Anda doain suami gak berubah-berubah, jangan-jangan yang Tuhan mau ubah dirimu, hai istri-istri. Kalau Anda mau doain orang lain, jangan-jangan doa Anda itu kena delay karena yang pertama-tama yang mau Tuhan ubah itu diri Anda. Why? Kenapa kok kita dibuat menunggu? Jangan-jangan Tuhan menunggu perubahan hidup Anda terlebih dahulu. Do you mudeng? Kenapa doaku gak dijawab sekalipun aku punya iman? Di ujungnya saya berdoa, Anda tetap percaya. Anda tetap percaya kepadanya. Sekalipun apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda imani. Sekalipun Anda yakin bahwa yang Anda doakan itu punya motivasi benar. Dan Anda beriman. Tapi kok gak dijawab? Karena Tuhan kita punya rencana yang lebih baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan ku